Di balik kejayaan Majapahit, tersimpan satu nama yang tak pernah lekang oleh waktu. Ia adalah Gajah Mada. Ia bukan raja, bukan darah biru, tapi langkahnya mengguncang seluruh kerajaan yang ada di Nusantara. Dari seorang prajurit biasa, ia naik menjadi Mahapatih, tangan kanan kerajaan. Namun, yang membuatnya abadi dalam sejarah adalah satu sumpah legendaris, yaitu Sumpah Palapa. Diucapkan di tengah istana saat ia diangkat jadi patih Amangkubumi, janji untuk tak akan hidup dalam kenikmatan sebelum menyatukan Nusantara. Sumpah ini bukan sekadar ucapan, tapi tantangan terbuka bagi raja dan bangsawan. Sebuah tekad membara yang akan membentuk peta Indonesia di masa depan. Tapi, apakah itu hanya ambisi atau misi besar penuh makna? Mari kita telusuri jejak sumpah yang menggetarkan Nusantara ini. Sumpah Palapa itu bukan sekedar pidato politik. Itu adalah deklarasi ideologis dari seorang pemimpin. Gajah Mada ingin mengakhiri perpecahan antar kerajaan di Nusantara. Saat itu, Majapahit memang besar, tapi banyak wilayahnya belum tunduk sepenuhnya. Gajah Mada melihat potensi besar jika Nusantara bisa bersatu. Dan ingat, ini diucapkan pada abad ke-14, jauh sebelum konsep Indonesia lahir. Artinya, dia punya visi geopolitik yang jauh ke depan. Namun tentu saja sumpah itu juga mengundang banyak kontroversi. Banyak bangsawan Majapahit sendiri yang tidak sepakat dengannya. Mereka khawatir ini akan memicu perang dan kekacauan. Tapi Gajah Mada tetap teguh, dan itulah awal dari segalanya. Sumpah itu terdengar sederhana, tapi maknanya berat, nyaris mustahil. Bayangkan, ia bersumpah tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sebelum seluruh Nusantara tunduk. Tanpa rempah, tanpa wanita, tanpa pesta kerajaan. Dan sejak hari itu, Gajah Mada bergerak cepat. Ia menaklukkan Bali, Lombok, hingga Tumasik yang kini dikenal sebagai Singapura. Kerajaan-kerajaan kecil satu persatu dipaksa tunduk atau dihancurkan. Beberapa lewat diplomasi, tapi banyak pula dengan perang berdarah. Pasukan Majapahit menjelajah lautan dan hutan demi satu visi, persatuan. Namun, semakin besar ambisi, semakin besar pula perlawanan. Gajah Mada harus menghadapi bukan hanya musuh luar, tapi juga musuh dari dalam. Sebenarnya, banyak kerajaan lokal yang merasa terancam oleh ambisi Gajah Mada. Mereka terbiasa hidup merdeka dengan adat dan sistem sendiri. Jadi ketika Majapahit datang membawa ultimatum, tentu terjadi penolakan. Itulah yang membuat proses penyatuan itu penuh pertumpahan darah. Dan kita juga harus sadar, tidak semua wilayah tunduk karena cinta atau persaudaraan. Banyak yang tunduk karena takut, karena kalah perang. Namun dari perspektif sejarah, inilah fondasi awal dari semangat kebangsaan kita. Gajah Mada bisa dilihat sebagai simbol unifikasi meski dengan cara keras. Karena pada akhirnya sejarah bukan soal baik atau buruk, tapi tentang dampak. Dan dampak Sumpah Palapa terasa hingga sekarang. Namun tidak semua usaha Gajah Mada berjalan mulus. Peristiwa besar yang mengubah segalanya adalah tragedi Bubat. Sebuah peristiwa berdarah di mana cinta, diplomasi, dan ambisi bertabrakan. Saat itu, Majapahit hendak menjalin aliansi dengan kerajaan Sunda lewat pernikahan. Dia Pitaloka, putri Sunda yang cantik jelita, dikirim ke Majapahit. Tapi Gajah Mada melihat ini bukan sebagai pernikahan, melainkan penaklukan. Ia meminta kerajaan Sunda tunduk, bukan menjadi mertua kerajaan. Hal ini memicu kemarahan Raja Sunda, dan terjadilah pertumpahan darah. Seluruh rombongan Sunda tewas, termasuk sang putri yang memilih bunuh diri. Majapahit menang secara militer, tapi kalah secara moral. Tragedi Perang Bubat
menjadi titik balik dalam karir Gajah Mada. Banyak kalangan di Majapahit mulai mempertanyakan keputusannya. Bahkan Raja Hayam Wuruk sendiri dikabarkan kecewa karena ia benar-benar sangat mencintai Dyah Pitaloka. Gajah Mada tidak dipecat, tapi perannya mulai dikurangi. Ia memilih mengasingkan diri, menjauh dari istana, dan ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang besar juga bisa membawa kehancuran. Sumpah Palapa membuatnya disegani, tapi tragedi Bubat membuatnya dibenci. Banyak yang menganggap inilah harga diri, ambisi tanpa empati. Namun tetap sejarah mencatatnya sebagai arsitek terbesar Nusantara. Dan inilah ironi Gajah Mada, besar karena visinya, jatuh karena caranya. Gajah Mada mengasingkan diri ke Lumajang, jauh dari pusat kekuasaan Majapahit. Ia tak lagi memimpin pasukan, tak lagi hadir di pertemuan kerajaan. Namun, bayang-bayangnya tetap terasa di setiap sudut istana. Nama Gajah Mada menjadi simbol ketakutan sekaligus kekaguman. Rakyat membicarakannya dengan dua nada, hormat dan trauma. Ia telah mewujudkan sumpahnya, namun meninggalkan luka sejarah. Majapahit mencapai wilayah terluas dalam sejarahnya adalah berkat dirinya. Namun, tragedi Bubat menyisakan luka diplomatik yang panjang. Gajah Mada tidak pernah secara resmi dicopot, hanya dilupakan perlahan. Dan dari pengasingan, ia menatap karyanya yaitu Nusantara yang hampir bersatu. Periode pengasingan Gajah Mada adalah fase kontemplasi sejarah yang menarik. Ia tidak memberontak, tidak juga menyusun kekuatan untuk merebut kembali jabatan. Ini menunjukkan bahwa Gajah Mada memang bekerja untuk ideologi, bukan ambisi pribadi. Namun, di sisi lain, ini juga memperlihatkan bahwa kerajaan punya batas terhadap kekuasaan seseorang. Ada saatnya tokoh sehebat apapun harus berjarak dari pusat kekuasaan. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting, bahwa sejarah bukan hanya tentang naiknya tokoh besar, tapi juga tentang bagaimana mereka turun dari panggung. Gajah Mada tidak gugur di medan perang, tapi hilang dalam senyap sejarah. Namun, warisannya hidup jauh lebih lama dari tubuhnya. Ia jadi legenda, bukan karena sempurna, tapi karena pengaruhnya yang sangat luar biasa. Ketika Gajah Mada wafat, tidak ada catatan resmi tentang pemakamannya. Namanya perlahan tenggelam dalam naskah, tapi hidup dalam mitos. Rakyat menyebutnya sebagai penjelmaan dewa. Ada pula yang menyebutnya tak pernah mati. Makamnya masih misterius, seperti tokoh besar lain di sejarah Nusantara. Namun justru disitulah kekuatannya. Ia tak terikat tempat, tapi melekat di pikiran. Setelah ia tiada, Majapahit perlahan mulai mengalami keretakan dari dalam. Pemberontakan bangsawan, konflik antar pewaris tahta, dan korupsi merajalela. Tanpa Gajah Mada, tak ada lagi sosok pemersatu dengan visi besar. Dan dari situlah kita belajar arti penting kepemimpinan yang teguh. Bukan sekadar pangkat, tapi kemampuan menyatukan visi dan aksi. Gajah Mada adalah simbol ide besar, Nusantara yang bersatu. Ia meninggalkan konsep geopolitik yang jauh melampaui zamannya. Kita bisa bilang beliau adalah founding mind dari wilayah yang kelak jadi Indonesia. Namun, kematian tokoh besar itu juga mengungkap kerapuhan sistem kerajaan. Majapahit, meski kuat, ternyata terlalu bergantung pada satu tokoh. Ketika Gajah Mada hilang, fondasi kekuatan mulai retak. Inilah yang membuat kita sadar bahwa membangun negara butuh sistem, bukan hanya sosok. Namun tetap, sosok seperti Gajah Mada tetap tak tergantikan. Karena bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi apa yang dia wariskan dalam jiwa bangsa. Dan Sumpah Palapa adalah warisan yang paling abadi dari dirinya. Hari ini, nama Gajah Mada terpatri di berbagai tempat.
Dari universitas, jalan, hingga patung-patung besar, ia dijadikan lambang kebesaran dan keteguhan nasionalisme. Tapi, seberapa banyak dari kita yang benar-benar tahu kisahnya? Kita sering mengutip Sumpah Palapa tanpa menyelami maknanya. Sumpah itu bukan sekadar ingin menaklukkan, itu adalah sumpah melawan perpecahan. Ia melihat bahwa kekuatan bangsa bukan di jumlah senjata, tapi dalam kesatuan tujuan. Bagi Gajah Mada, Nusantara bukan kumpulan kerajaan, akan tetapi satu kesatuan kultural. Inilah warisan yang seharusnya tidak hanya dikenang, tapi dilanjutkan. Sebab sumpah itu belum sepenuhnya selesai. Kita masih belajar bersatu. Dan sejarah Gajah Mada bukanlah akhir, melainkan pengingat abadi. Memahami Gajah Mada harus lebih dalam. Bukan hanya dari sekedar heroisme. Ia bukan tokoh tanpa cacat, ia manusia dengan strategi dan kontroversi. Namun dalam dirinya ada pelajaran tentang visi jangka panjang, tentang pentingnya memperjuangkan kesatuan di tengah keberagaman. Kita hidup di negeri yang multikultural, multiagama dan multibahasa. Jika tidak ada semangat Palapa seperti yang dicontohkan Gajah Mada, maka sangat mungkin kita tidak menjadi negara besar seperti sekarang. Makanya mengenang Gajah Mada bukan soal nostalgia, tetapi tentang bagaimana meneruskan visinya dengan cara yang lebih damai. Itulah nilai sejarah yang hidup, membimbing bukan hanya mengagumi. Gajah Mada adalah potret keteguhan yang sulit dicari tandingannya. Ia tidak dilahirkan sebagai raja, bukan keturunan bangsawan, namun namanya melampaui para penguasa yang sempat ia layani. Ini menunjukkan bahwa sejarah bisa ditentukan siapa saja yang punya visi, bahwa peran terbesar dalam bangsa ini bisa datang dari luar lingkaran istana. Ia adalah patih, pelaksana, bukan pemegang tahta, tapi penggerak kekuasaan. Lewat strategi militer, diplomasi, dan kebijakan keras, ia menancapkan pengaruh. Gajah Mada adalah simbol bahwa jabatan bukan segalanya, namun yang terpenting adalah kebermanfaatannya. Ia mendobrak sekat kekuasaan dan memimpin lewat pengaruh, bukan garis keturunan. Dan mungkin disinilah letak keistimewaan Gajah Mada yang sejati. Gajah Mada memberi kita pelajaran penting soal meritokrasi dalam sejarah Indonesia. Di masa di mana darah biru jadi syarat kekuasaan, ia hadir sebagai pengecualian. Ia naik karena kemampuan, keberanian, dan kesetiaan pada cita-cita. Dan itulah yang membuatnya dicatat lebih besar dari banyak raja. Kalau hari ini kita bicara soal kesetaraan dan hak berdasarkan kapasitas, maka Gajah Mada adalah tokoh purba yang mencerminkan ide modern itu. Ia tidak hanya menggerakkan pasukan, tapi juga pemikiran. Dan hingga kini pemikirannya tentang persatuan tetap relevan, bukan hanya dalam konteks politik, tapi juga budaya dan jati diri bangsa. Jadi kisahnya layak terus kita bawa ke generasi-generasi berikutnya. Di balik ambisi dan keberhasilannya, Gajah Mada juga manusia yang punya sisi gelap. Tragedi Bubat adalah luka yang tak bisa dihapus dari sejarah Majapahit. Itu adalah contoh nyata bahwa kekuasaan bisa membutakan dan mengorbankan yang lemah. Rencana pernikahan berubah menjadi pembantaian, dan bukan karena musuh, tapi karena kesombongan. Sejarah mencatat bahwa pemimpin hebat pun bisa jatuh oleh ego dan ambisi. Namun, disinilah letak kejujuran sejarah. Tidak menghapus sisi gelap, tapi memahaminya. Gajah Mada bukan malaikat. Ia adalah manusia yang memilih jalan besar dengan segala risikonya. Tragedi itu menjadi peringatan bahwa visi besar harus selalu dibarengi kebijaksanaan. Bahwa bersatu bukan berarti menindas yang lain, tapi mengajak dan menghormati. Dan bahwa kesalahan besar pun bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tragedi Bubat
sering menjadi bahan kritik terhadap Gajah Mada. Tapi justru di sanalah kita bisa melihat kompleksitas sosok ini. Ia bukan pahlawan polos, tapi pemimpin penuh pertaruhan. Keputusan yang ia ambil dibuat mungkin didorong oleh semangat Sumpah Palapa, tapi pelaksanaannya kehilangan sensitivitas budaya dan politik. Dan inilah pelajaran penting bagi pemimpin masa kini. Visi tanpa empati bisa membawa pada kehancuran moral. Namun, kita juga harus melihat bagaimana Gajah Mada menanggapi hasil dari tindakannya. Ia tidak membela diri, tidak berdalih, tapi mundur dalam diam. Dan itu juga bagian dari kepemimpinan, mampu menanggung akibat dengan diam. Kini, setelah berabad-abad berlalu, Sumpah Palapa menjadi salah satu simbol paling ikonik. Bahkan, banyak yang menyebutnya sebagai cikal bakal semangat nasionalisme Indonesia. Visi menyatukan Nusantara jadi kenyataan ratusan tahun kemudian dalam bentuk republik. Tapi perjuangan Gajah Mada bukan hanya soal wilayah, tapi soal identitas. Ia ingin masyarakat Nusantara sadar bahwa mereka bisa kuat jika bersatu, bahwa perbedaan bahasa, suku, dan budaya bukan alasan untuk terpecah. Sumpah itu adalah seruan bahwa kita bisa memiliki satu kehendak besar bersama. Dan hari ini, kita melihat itu melalui Bhinneka Tunggal Ika dan semangat gotong royong. Gajah Mada tak mengenal kata Indonesia, tapi ia merindukan isinya. Itulah mengapa kisahnya tak boleh berhenti di museum atau buku pelajaran. Sumpah Palapa memang bisa dibaca sebagai proklamasi awal kesatuan wilayah. Namun, lebih dari itu, ia adalah refleksi dari kesadaran geopolitik kuno yang luar biasa. Gajah Mada sadar bahwa kekuatan Nusantara bukan hanya pada wilayah, tapi pada kemampuannya untuk melihat diri sebagai satu kesatuan meski berbeda. Semangat itu hari ini kita teruskan dalam bentuk NKRI. Tapi perlu diingat, menjaga persatuan bukan hanya tugas negara, tapi semua rakyat. Setiap generasi punya tugas mewujudkan palapanya masing-masing ya. Mungkin bukan dalam bentuk menaklukkan wilayah, tapi melakukan egoisme, sekretarianisme, dan kebencian. Itulah semangat yang harus terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Gajah Mada telah pergi, tapi visinya tetap bergema dalam sejarah bangsa ini. Ia bukan sekadar patih dari masa lalu, tapi ia adalah suara dari masa depan. Sumpah Palapa bukan hanya cerita, tapi panggilan bagi kita untuk bersatu. Di tengah dunia yang makin terpecah oleh perbedaan, kisah Gajah Mada mengingatkan kita bahwa persatuan bukanlah mitos. Ia lahir dari keyakinan, perjuangan, dan keberanian. Gajah Mada menunjukkan bahwa satu orang bisa membuat sejarah berubah, dan bahwa setiap sumpah yang tulus, jika diiringi aksi nyata, bisa mengguncang zaman. Maka, mari kita warisi semangatnya, dan bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam sikap. Karena sejarah bukan untuk dikenang saja, tapi untuk dijadikan cermin dan pijakan. Mari kita renungkan warisan Gajah Mada dengan jujur dan utuh. Bukan hanya merayakan keberhasilannya, tapi juga belajar dari kegagalannya. Ia mengajarkan pada kita semua bahwa visi besar harus disertai ketulusan dan tanggung jawab. Bahwa kesatuan bukan hadiah, tapi hasil perjuangan terus-menerus. Sumpah Palapa adalah inspirasi, tapi juga tantangan bagi kita semua. Apakah kita siap menjaga kebinekaan dengan semangat yang sama? Apakah kita mampu mewujudkan kesatuan tanpa penaklukan, tapi lewat pengertian? Jika iya, maka kita adalah penerus Gajah Mada yang sejati. Karena sejarah bukan hanya milik masa lalu, melainkan tugas untuk terus diwujudkan di masa kini dan masa depan. Perlu kita pahami bersama bahwa peristiwa Perang Bubat pada tahun 1357 memang merupakan catatan penting dalam sejarah Nusantara. Namun, hingga kini peristiwa ini belum diakui secara resmi oleh UNESCO
sebagai warisan dunia. Hal ini karena UNESCO memiliki fokus utama pada penetapan situs warisan budaya dan alam, bukan peristiwa sejarah lokal yang bersifat konflik internal atau sensitif antar kerajaan. Meski begitu, nilai-nilai budaya politik dan diplomasi yang terkadang dalam kisah Gajah Mada dan Perang Bubat tetap menjadi pembelajaran penting bagi generasi masa kini. Kita harus bijak dalam melihat sejarah, tidak sekedar sebagai kebenaran tunggal, tapi juga sebagai refleksi, nilai, dan identitas bangsa. Dengan semangat itu, Ristory mengajak kita semua untuk tidak melupakan sejarah, tapi juga untuk memaknainya secara konstruktif agar bisa menjadi bekal membangun masa depan Indonesia yang lebih beradab dan berdaulat. Jangan biarkan sejarah hanya menjadi kisah yang terlupakan di balik buku-buku pelajaran. Mari kita hidupkan kembali semangat Gajah Mada, bukan untuk menaklukkan, tapi menyatukan tekad membangun bangsa. Jika Anda semua merasa kisah ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, bagikan video ini dan berikan pendapatmu di kolom komentar. Apa makna Sumpah Palapa bagi generasi hari ini? Dan tentu saja, jangan lupa subscribe di channel Ristory agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah sejarah lain yang inspiratif dan penuh makna. Karena dengan memahami sejarah, kita bisa lebih bijak melangkah ke masa depan. Saya Ari, sampai jumpa di episode berikutnya.